War is coming. I suggest Expect Brutus to send someone more. Seriously? The day. Masih bersama Z-Box TV, semoga Z-Box Family selalu sehat dan tetap semangat dalam aktivitasnya. Amin. Kita terusin lagi serial Naomi kita ya guys. Malam itu Naomi bermimpi saat ia dilarikan oleh dua orang. Berjubah hitam kedua orang itu berusaha membawa Naomi lari dan memasukkannya ke dalam sebuah alat pengangkut yang mereka sebut kapal. Alat itu berbentuk pod yang akan membawa bayi itu melintasi alam semesta yang lain. Mereka waktu itu sedang dikejar oleh anak buah Brutus. Hingga akhirnya mereka pun selamat dari kejaran itu. Pagi itu Naomi mendengarkan pembicaraan orang dewasa yang ada di rumahnya. Mereka memutuskan untuk membawa Naomi ke suatu tempat aman di alam semesta yang lain. Hal itu mereka lakukan agar Naomi mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengembangkan kekuatannya. Naomi tak bisa menerima keputusan mereka. Ia bertekad akan bertarung melawan Brutus beserta pasukannya. Para orang dewasa itu terus meyakinkan Naomi untuk menerima keputusan itu. Jika 5 orang dewasa sudah bermusyawarah dan membuat keputusan itu berarti yang terbaik untuk Naomi. Akhirnya Naomi pun menerima keputusan mereka. Sumbado menyarankan pada Akira untuk segera memperbaiki puing-puing kapal luar angkasa Naomi dulu. Anthony mendatangi Naomi yang sedang berada di ruang kelas sendirian. Ia tahu jika Naomi saat ini sedang menghindari makan siang yang ada Nathan di tempat itu. Anthony berusaha menghibur Naomi yang sedang mengalami hubungan yang buruk dengan pacarnya. Ia lalu menunjukkan sebuah artikel tentang Superman yang akan dipajang di dinding majalah sekolah bulan depan. Tapi Naomi sekarang sudah tak tertarik akan pemberitaan Superman, bahkan ia sudah tak aktif lagi mengelola situs itu. Anthony sedikit merasa aneh dengan perubahan sikap Naomi itu. Naomi lalu mendatangi tempat kediaman Akira. Naomi mencoba memegang puing pod yang membawanya ke bumi dulu. Tiba-tiba ia mendapatkan semua gambaran tentang masa lalu di pikirannya. Mendadak Akira datang dan mengatakan Naomi seharusnya tak datang ke tempatnya. Lalu Naomi mengatakan pada Akira apa yang barusan dialaminya. Akira kini tahu bahwa ingatan Naomi sangat kuat dan itu yang dinamakan psionik. Akira menjelaskan pada Naomi di alam semesta ini ada banyak sumber energi seperti krypton dan juga batunya. Kemudian Akira mengambil sebuah liontin dari laci. Ia lalu memberikan liontin itu kepada Naomi. Liontin itu adalah kepunyaan ibu kandung Naomi yang dititipkan kepadanya. Akira ternyata sangat akrab dengan ibunya dulu. Akira lalu mengatakan pada Naomi bisa saja liontin itu adalah sumber energi yang membuat Naomi makin kuat. Saat Naomi memegang liontin itu muncullah gambaran sebuah tanah lapang. Keesokan harinya Naomi mengajak Annabelle pergi ke tanah lapang yang ada di pikirannya kemarin. Tanah lapang itu berada di bidang tanah merah dan ditumbuhi bunga merah di sekitarnya. Dalam bahasa Latin bunga merah itu disebut Fritillaria gentri. Bunga itu termasuk spesies langka dan hanya tumbuh di dekat Nevada. Dan kesanalah saat ini mereka akan menuju. Anthony mendatangi Lourdes di tokonya. Ia mengatakan pada Lourdes mencoba membeli beberapa komik seri Superman. Lourdes tahu bahwa Anthony tak menyukai komik. Lalu ia bisa menebak bahwa hal itu dilakukan hanya untuk mencari perhatian Naomi yang saat ini tengah ada masalah dengan Nathan. Akhirnya Anthony tak bisa mengelak akan tuduhan Lourdes kepadanya. Tapi mereka juga berpikir bahwa selama berteman dengan Naomi, Naomi selalu disibukkan mencari suatu petunjuk. Keanehan sikap Naomi itu dimulai setelah kejadian Superman di Headquarter Port Osugo beberapa bulan yang lalu. Karena penasaran mereka memutuskan untuk melakukan penyelidikan akan hal itu. Setelah mengisi bensin mobilnya, Naomi dan Annabelle mencoba makan di sebuah restoran. Mereka saat itu membicarakan awal pertemuan mereka di ulang tahun masing-masing. Tiba-tiba Naomi mendapatkan gambaran bahwa Julian sedang menuju ke tempat mereka. Naomi pun segera mengajak Annabelle untuk secepatnya meninggalkan tempat itu. Greg dan Jennifer datang ke tempat Akira untuk mengucapkan terima kasih karena bersedia memperbaiki pod itu. Akira mengatakan pada mereka bahwa Naomi saat ini punya takdir yang sangat besar. Greg dan Jennifer tak bisa menerima perkataan Akira. Mereka saat ini ingin Naomi segera menjauhi pertempuran dan hidup damai bersama mereka di suatu tempat. Akira tak peduli dikatakan mereka
bahwa ia tak mengerti bagaimana mereka telah membesarkan Naomi saat ini. Akira hanya yakin bahwa Naomi punya potensi untuk menyelamatkan Bumi 29. Julian akhirnya mendatangi restoran tempat Naomi makan tadi. Sampai di sana ia tak menemukan Naomi di sekitar tempat itu. Naomi terus memacu mobil supaya segera sampai ke tempat tujuan. Tapi ternyata mobil mereka perlu istirahat untuk melakukan pendinginan mesin. Naomi memberitahu pada Annabel tak jauh dari tempat itu ada sebuah penginapan. Anthony dan Lourdes mendatangi toko tato milik Dee. Di dalam Dee langsung menyambut kedatangan mereka. Anthony meminta bantuan Dee mau diwawancara mengenai kejadian Superman dulu sebagai bahan tugas sekolah mereka. Lourdes mengingatkan bahwa kejadian itu dulu atas rekayasa Dee untuk tujuan publisitas. Tapi saat ini toko Dee dari dulu sampai sekarang ternyata tak pernah ramai. Mereka curiga Dee punya maksud lain selain apa yang dikatakannya di media saat itu. Dee seketika tak berminat menjawab pertanyaan mereka dan berdalih ia ada pekerjaan lain. Lourdes selalu menanyakan sebuah nama yaitu Akira. Mendadak Zumbado muncul di ruangan itu dan dengan tegas meminta mereka berdua keluar dari ruangan itu. Naomi dan Annabel akhirnya menginap di sebuah motel yang sangat sederhana. Naomi mengatakan pada Annabel bahwa ia kadang merindukan kehidupan yang normal seperti sebelum adanya kejadian Superman dulu. Annabel justru merasakan kebalikannya. Ia bangga mempunyai sahabat yang mempunyai kekuatan super. Satu hal yang saat ini menjadi kekhawatiran Naomi, yaitu ia selalu dikatakan oleh orang dewasa saat ini Naomi belum siap dengan kepercayaan dirinya sendiri. Mendadak Naomi mendapatkan gambaran bahwa Julian telah sampai di penginapan itu. Mereka sangat panik saat itu. Naomi melihat ada alarm kebakaran di dinding kamarnya. Ia lalu menyalakan alarm itu yang membuat para pengunjung penginapan berbondong-bondong keluar kamar. Saat itulah Naomi dan Annabel segera meninggalkan kamarnya. Jennifer kembali mendatangi tempat Akira. Ia mengatakan pada Akira bahwa dia mulai ragu apakah mampu menjaga Naomi nantinya. Akira lalu mengingatkan pada Jennifer atas penderitaan dan kerusakan bumi mereka yang mengakibatkan perasaan sakit hati. Akira awalnya menangisi keadaan karena tak bisa berbuat banyak. Tapi seiring muncul kekuatan dalam dirinya, ia berproses untuk mengatasi rasa sakit hatinya. Ia kini punya takdir baik dibandingkan saudara mereka yang lemah tertindas oleh penderitaan. Meski demikian cukup lama ia bersembunyi dan untuk pertama kali ia punya harapan adalah ketika ia bertemu dengan Naomi. Akira berterima kasih pada Jennifer yang telah membesarkan seorang putri yang luar biasa baginya. Naomi dan Annabel akhirnya menemukan tanah lapang yang mereka cari. Lalu Naomi mencoba mengeluarkan liontin itu. Ia lalu mencoba kekuatannya pada benda itu. Namun sepertinya tak terjadi apa-apa di tempat itu. Lourdes ternyata masih saja meneruskan penyelidikannya bersama Anthony. Malam itu mereka memasuki sebuah hutan yang menurut kabar dulu hutan itu tempat jatuhnya benda bercahaya. Sampai akhirnya Lourdes menemukan cakram besar tempat bayi Naomi diletakkan. Saat Anthony mencoba mendokumentasi penemuan itu, salah seorang pembunuh bayaran datang dan mencoba untuk menyerang mereka. Beruntung di saat yang kritis itu, Dee dan Zumbado datang menyelamatkan mereka. Anthony dan Lourdes sangat terkejut melihat penampilan Dee yang bersayap dan Zumbado mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pada akhirnya Julian menemukan Naomi dan Annabel di tanah lapang itu. Setelah berbasi-basi sebentar, pertarungan keduanya pun dimulai. I'm gonna take you out. Pada saat Naomi terdesak, Julian segera melayangkan senjatanya ke arah Naomi. Tapi sungguh aneh, senjata Julian musnah tak tersisa ketika mengenai tangan Naomi. Menyadari hal itu, Julian segera kabur meninggalkan lawannya. Dee dan Zumbado membawa Anthony dan Lourdes ke tokonya. Mereka kini terbuka pada Anthony dan Lourdes bahwa mereka bukan berasal dari bumi. Mereka menyelamatkan Anthony dan Lourdes karena mereka adalah teman-teman Naomi. Mereka meminta pada Lourdes untuk merahasiakan siapa mereka sebenarnya. Ketika Anthony bertanya apakah Naomi adalah salah satu dari mereka, Dee mengatakan bahwa hal itu bukan hak mereka untuk mengatakannya. Naomi teringat perkataan Julian bahwa dirinya akan kembali dari awal. Ia langsung teringat akan cakram yang dibawanya. Naomi lalu meletakkan liontin itu di atas cakram. Tak lama kemudian keluarlah cahaya yang begitu menyilaukan dari penggabungan itu. Seiring redupnya cahaya itu di depan Annabel dan Naomi muncul sebuah pintu. Lalu Naomi memutuskan untuk memasuki pintu itu.
Annabel tak ikut serta karena merasa hanya Naomi yang berhak memasuki pintu itu. Sementara ia akan menunggu Naomi di luar. Perlahan, Naomi memasuki pintu itu. Ia kini yakin telah berada di bumi 29 karena terlihat 2 bulan di atas langit. Bunga merah mulai berterbangan di sekitar tempat Naomi berdiri. Tiba-tiba ada sebuah spektrum yang di dalamnya ada bayangan manusia. Bayangan manusia itu lalu mengatakan pada Naomi bahwa mereka adalah orang tua kandung Naomi. Orang tua Naomi sengaja mengirimkan Naomi ke bumi agar Naomi tahu kesalahan yang ada di planet mereka. Mereka menjelaskan bahwa Naomi tak harus mencari sumber energi karena Naomi saat ini adalah sumber energi yang sebenarnya. Mereka berharap suatu saat Naomi mampu menyelamatkan buminya. Mark datang secara tiba-tiba ke tempat Ia lalu memberitahu bahwa ia punya informasi penting untuknya. Mac mau beritahu informasi tentang keberadaan Kiala asal mau bekerja sama dengan mereka. Orang tua kandung Naomi memintanya untuk menggabungkan para pejuang bumi 29. Naomi harus bisa menimbulkan kepercayaan pada dirinya sendiri. Ia juga tak harus mempercayai siapapun saat ini. Dan yang terpenting adalah saat ini Naomi bisa berpisah dengan mereka karena ada pengkhianat di antara mereka. Pagi itu Naomi mencoba menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para penggemar di situsnya. Ia merasakan gambaran-gambaran kejadian apa yang telah ia lalui selama ini. Naomi punya satu pertanyaan penting untuk dirinya sendiri. Siapakah dirinya saat ini? Naomi menceritakan pertemuannya dengan orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Ia bisa membayangkan banyak orang yang berusaha melindungi dirinya dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Ia melihat Greg dan Jennifer telah menyelamatkannya dari kejaran pasukan Brutus. Satu hal yang mengganjal Naomi saat ini yaitu pesan orang tuanya yang mengatakan ada pengkhianat di antara mereka. Sampai sekarang Naomi tetap berpisah dengan orang tuanya karena ulah pengkhianat itu. Greg dan Jennifer merasa tak tahu siapakah pengkhianat yang dimaksud orang tua kandung Naomi. Greg kemudian meminta pada Naomi untuk secepatnya meninggalkan Port Osogo. Dan atas saran mereka juga, Naomi sebaiknya tak memberitahu yang lain. Naomi datang ke tempat Sumbado dan meletakkan cakra miliknya di meja Sumbado. Tak lama kemudian Sumbado muncul dan paham dengan apa yang dilakukan Naomi saat ini. Sumbado meminta pada Naomi tak buru-buru untuk keluar kota. Sumbado mengingatkan pada Naomi bahwa takdir ia adalah menjadi seorang pahlawan. Naomi saat ini mempunyai kekhawatiran yang besar orang-orang di sekitarnya akan menjadi korban Brutus selanjutnya. Naomi meminta maaf pada Sumbado jika selama ini selalu mengecewakan Sumbado. World as we know it. He basically designed my dad's suit. I'm reaching for the stars and Hai, apa kabar Zibok Family? Kita teruskan lagi episode superhero kita ya. Kini Lana tahu jika Clark, teman dan sahabatnya sejak kecil adalah Superman. Lana teringat masa kecilnya yang selalu bermain-main dengan Clark. Meski sudah remaja mereka selalu bermain bersama. Hingga saat kecelakaan mobil waktu itu, Clark juga yang telah menyelamatkannya. Superman akhirnya harus meninggalkan Smallville karena beban berat yang ada di pundaknya, yaitu harus menyelamatkan dunia. Saat itulah Lana merasa kehilangan seorang sahabat sekaligus seseorang yang sangat dicintainya. Pernah suatu kali Clark bermaksud menjumpai Lana, tapi dilihatnya Lana sudah bersama Kyle saat itu. Dilihatnya jari manis Lana telah melingkar sebuah cincin. Clark menceritakan pertemuan dengan Lana kepada anggota keluarga. Jordan dan Jonathan merasa ayahnya tak harus segera meninggalkan Lana tanpa memberitahukan bahwa ada kembarannya yang lain tengah mengincarnya. Louis segera menengahi pembicaraan itu dan segera meminta anak-anaknya bersiap untuk pergi ke sekolah. Louis paham jika anaknya pasti salah paham karena tak tahu hubungan masa lalu ayahnya dengan Lana. Lalu Louis mengatakan pada Clark bahwa ia yang nanti akan mencoba untuk berbicara kepada Lana. Di sekolah Jordan melihat Sarah yang berjalan di lorong ruangan. Ia meminta pada Natalie untuk menyapanya dengan harapan Sarah mau bergabung dan ngobrol dengan mereka. Tapi Sarah hanya menjawab sapaan Natalie kemudian berlalu dari tempat mereka berdiri. Teman-teman Jonathan mendatangi mereka di depan loker. Mereka menyalahkan Jonathan karena tak ada lagi makan siang bersama anggota sepak bola. Jonathan kemudian mengatakan pada mereka bahwa hidup itu tak penting hanya mengurusi sepak bola. Natalie merasa tak ada kegiatan penting di hari pertama mereka masuk sekolah. Lalu ia menawari Jordan dan Jonathan untuk ikut dengannya ke suatu tempat.
Di restoran Victoria, Lana terlihat sedang membayangkan masa-masa bersama Clark. Ia dulu sangat dekat dengannya hingga perasaan itu masih terus ia kenang. Lana sedikit tersentak ketika Kyle datang dan menyapanya. Tiba-tiba ponsel Lana berbunyi dan ia harus segera pamit dari hadapan Kyle. Ia meminta Kyle untuk menjemput putri-putrinya. Kyle merasa saat itu seperti diacuhkan oleh Lana. Superman datang ke benteng untuk menemui Jonathan. Ia meminta bantuan Jonathan untuk melawan Ellie. Ia ingin Jonathan memberitahukan apa rencana Ellie selanjutnya. Tapi Jonathan tak mau membantu Superman. Ia bahkan yakin jika Superman tak akan mampu menghancurkan liontin itu seperti apa yang telah ayahnya sebelumnya. Jonathan saat ini berharap Ellie segera datang untuk menyelamatkannya. Di DOD, Sam meyakinkan bahwa untuk menghancurkan liontin itu diperlukan energi yang sangat besar. Energi Superman saat ini tak akan cukup untuk menghancurkan benda itu. John lalu mempunyai sebuah rencana untuk menghancurkan portal di pertambangan. Ia dan Sam yakin dengan pengorbanan kecil itu bisa menyelamatkan orang banyak. Tapi Superman tak ingin melakukan hal itu. Dulu saat kedatangan kembaran Superman, DOD memutuskan untuk membunuhnya. Superman masih meyakini ada cara lain tanpa harus mengorbankan salah satu. Jika portal hancur, maka pertambangan pun akan hancur dan Jonathan tak akan bisa kembali lagi ke planetnya. Pagi itu Lana mendatangi rumah Louis. Ia berusaha menyalahkan Louis karena menyimpan kebenaran bahwa Superman adalah Clark. Sebagai sahabat, Louis seharusnya memberitahukan hal itu kepadanya. Dulu di tiap ada masalah keluarga Lana selalu menceritakan semua kepada Louis. Tapi kali ini Lana merasa Louis menyimpan kebohongan yang besar kepadanya. Natalie ternyata membawa Jordan dan Jonathan ke rumahnya. Ia meminta mereka untuk merahasiakan apa yang ditujukannya nanti. Lalu Natalie segera membuka sebuah pintu di depan mereka. Nampak di dalam ada baju sirah baru yang cocok dengan tubuh Natalie. Kali ini Natalie bermaksud untuk membuatkan baju untuk mereka yang sudah mulai punya kekuatan super. Kemudian Natalie mengajak mereka untuk mencari bahan membuat baju itu. Superman yang gagal membujuk Jonathan mulai mendatangi Tal. Ia pun mengutarakan maksudnya untuk meminta bantuan kakaknya itu. Tal mau saja bekerja dengan Superman asal kehidupan adiknya yang dulu akrab dengannya bisa kembali ia rasakan. Tal merasa sudah terlalu lama tak merasakan kehangatan bersama adiknya. Sementara adiknya saat ini yang menjadi Superman tak pernah mau percaya kepadanya lagi. Louis mengadu pada Clark bahwa Lana saat ini sedang membencinya. Clark segera menghentikan pembicaraan itu karena ia ingin Louis menemui tamunya. Lalu Clark membawa Louis untuk menemui Tal. Louis tak tahu harus percaya kepada Tal seperti apa. Ia telah berusaha mencelakai anaknya mencoba untuk menghancurkan buminya dan menyalahkan artikelnya yang di Daily Mail. Tal lalu meminta maaf pada Louis dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Tak lama kemudian Sam dan John datang ke tempat itu. Kini giliran Sam dan John yang tak bisa mempercayai Tal saat ini. Clark tak meminta Sam dan John percaya pada Tal tapi lebih untuk mempercayainya. Natalie mengajak Jordan dan Jonathan memasuki pertambangan. Ia membawa mereka untuk masuk lebih jauh ke dalam. Sampai akhirnya mereka menemukan bahan material yang banyak di dalamnya. Kyle menjemput Sarah di pinggir jalan. Ia lalu menanyakan pada Sarah mengenai perubahan ibunya. Sarah tak tahu mengenai perubahan yang terjadi pada ibunya. Ia hanya tahu sebelumnya kebingungan mencari ibunya selama 6 jam. Kyle jadi berpikir kemana Lana pergi selama itu tanpa sepengetahuan Sarah. Setelah beberapa lama mengumpulkan batu itu, Natalie merasa bahwa bahannya belum cukup. Lalu Jordan tak ingin membuang waktu lebih lama, kemudian ia mencoba mengambil bahan itu dengan mata lasernya. Setelah terkumpul cukup bongkahan tanpa mereka sadari tempat itu bergetar dan mulai runtuh. Melihat keadaan itu, Jordan mengeluarkan kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Di peternakan, akhirnya mereka semua menemukan kesepakatan. Mereka menganalisa bahwa liontin itu akan bisa dihancurkan oleh penggabungan energi yang dimiliki Tad dan Clark. Sam lalu memerintahkan keduanya untuk segera melakukan hal itu. Sesampainya di rumah, Kyle tetap saja mendesak pada Sarah untuk menceritakan perubahan ibunya. Tapi Sarah mengatakan benar-benar tak tahu akan perubahan sikap ibunya itu. Kyle melihat Sarah sangat berbakat dalam menulis lagu dan memainkan gitar. Kyle pun terbersit sebuah ide untuk mengembangkan bakatnya itu. Louis akhirnya datang menemui Lana di tempat kerjanya. Louis kali ini ingin membangun kepercayaan lagi kepada Lana. Louis menjelaskan kenapa dulu tak menjelaskan kebenaran Clark pada Lana karena ia sendiri punya permasalahan yang rumit dengan adiknya. Lalu Louis mencoba mengatakan pada Lana bahwa Jordan saat ini mulai punya kekuatan seperti ayahnya.
Superman membawa Tal ke sebuah kawah gunung berapi. Setibanya di sana, mereka langsung mencoba untuk menghancurkan liontin itu. Mendadak Ellie datang dan berhasil mengambil liontinnya. Tal merasa baru mengenal Ellie, segera menyerangnya. Tapi tak sampai mendekat ke Ellie, ia sudah tak bisa bergerak dan Ellie kemudian menyerap energi yang ada tubuhnya. Ellie lalu melemparkan tubuh Tal jatuh ke tanah. Superman yang melihat hal itu bergegas untuk mengejarnya. John yang memantau sejak tadi langsung bergerak untuk mencegah Ellie kembali ke portal. Sampai di angkasa ternyata nasib yang sama dialami Superman. Ia merasa tak berdaya di hadapan Ellie saat itu. Beruntung John datang tepat pada saatnya. Ia melesat mendekat sambil melancarkan serangan dengan palunya. Palu itu tepat mengenai Ellie dan membuat dia terlempar cukup jauh. Superman yang melihat liontin itu lepas dari genggaman Ellie berhasil menangkapnya kembali. Lalu ia segera mendatangi Tal dan langsung mencoba lagi untuk menghancurkan liontin itu. John kemudian menghadang laju Ellie yang berusaha mendatangi itu. Akhirnya Superman dan Tal dengan kekuatan penuh berhasil menghancurkan liontin itu. Ellie yang melihat hal itu menjadi histeris dan secepatnya kabur meninggalkan tempat itu. Bersamaan dengan kaburnya Ellie, ternyata Tak juga sudah tak ada di tempatnya. Mereka kini sudah berada di peternakan. Mereka menjadi sadar bahwa Ellie saat ini mempunyai kekuatan untuk menyerap energi lawan-lawannya. Saya meminta semua untuk memikirkan cara untuk menghadapi musuh yang punya kekuatan seperti itu. Lana telah sampai di rumah dan mendapati Sarah tengah menyiapkan makan malam di dapur. Sarah menyiapkan semua itu bermaksud untuk mengetahui penyebab perubahan sikap ibunya. Ia ingin Lana bisa terbuka padanya sekarang ini. Lalu Lana menyuruh Sarah untuk duduk dekat dengannya. Semula Lana ingin menceritakan kebenaran itu pada Sarah, ia berubah pikiran seiring Sophie datang minta ditemani menonton TV. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk dari luar. Lana segera membuka pintu itu dan mendapati Clark dan Louis berkunjung ke rumahnya. Clark meminta Lana berbicara di tempat lain dan secara pribadi. Natalie, Jordan, dan Jonathan terlihat pembicaraan yang menyenangkan malam itu. Tak beberapa lama John datang sambil membawa barang belanja untuk makan malam. Lalu ia mengajak Jordan dan Jonathan untuk makan malam bersama mereka. Tak lupa John memberitahu pada mereka semua bahwa ia dan Superman telah berhasil menghancurkan liontinnya. Sebelum makan malam, Jordan terlihat tengah mengirimkan pesan kepada seseorang. Sarah menghentikan kegiatan belajarnya ketika menerima sebuah pesan di ponselnya. Sarah bergegas menemui ibunya yang saat itu tengah berbicara kepada keluarga Clark. Sarah minta izin pada Lana akan bersama ayahnya sampai jam 10 malam. Louis lalu menanyakan pada Lana apakah ia sudah memberitahu Sarah mengenai keadaan Jordan. Lana ternyata tak sanggup memberitahu hal itu karena tak ingin ia punya beban pada ayah dan adiknya. Clark lalu memberitahu akan ada kembaran dirinya yang datang untuk mencarinya. Clark memastikan pada Lana bahwa semua akan berjalan baik-baik saja. Tiba-tiba Lana memutuskan agar mereka untuk saat ini menjauhi keluarganya. Clark dan Louis tak tahu mesti berkata apa saat itu. Malam itu Kyle mengantarkan Sarah ke sebuah bar. Sarah sebenarnya tak mau diajak ke tempat wanita selingkuhan ayahnya bekerja. Kyle meyakinkan Sarah bahwa Tonya tak lagi bekerja di tempat itu. Kyle meminta Sarah untuk tampil di bar itu dengan lagu-lagunya. Semula Sarah agak canggung menerima tawaran itu. Tapi kemudian ia memberanikan diri dan semuanya terlihat lancar-lancar saja. Ini merupakan pertunjukan Sarah pertama malam itu. Di bumi persegi, Lana tak optimis mereka bisa mengalahkan Superman saat ini. Ellie berusaha meyakinkan Lana bahwa mereka bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa liontin itu. Lalu ia mendatangi Tal yang berada di dalam tawanan mereka. Ellie langsung mengerahkan kekuatannya pada Tal. Ia menyerap semua energi yang ada di dalam tubuh Tal. Hingga akhirnya tak tewas di tangan Ellie saat itu juga. Sekian kisah serial kita kali ini. Ketemu lagi di episode selanjutnya yang makin seru. Tetap di channel kami dan sampai jumpa.